Oke, mari kita mulai. Shalom. Senang kita bisa bersama-sama kembali untuk intim dengan Tuhan di hari yang ke-62. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan atas setiap hidup kita. Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari minta ampun di hadapan Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan sepanjang hari ini. Sebab Tuhan kita kudus, Tuhan kita suci. Haleluya. Mari ampuni kami ya Tuhanku. Basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya layakkan kami Tuhan, layakkan kami menghadap tata. Haleluya. Syukur haleluya, haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan segenap hati kami percaya Bapa, darah-Mu yang melayakkan kami. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus,
terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari lihat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh jarak Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu ya Roh Kudus, ku percaya Engkau bertata, Engkau bertata atas pujian kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami boleh ada, boleh datang menghampiri-Mu ya Tuhan, sungguh semua karena kemurahan-Mu yang Engkau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah ya Tuhan di tempat ini, di tempat kami menyembah-Mu ya Roh Kudus. Biarkan pujian kami naik menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan hati yang merindukan Engkau kami datang ya Tuhan. Dengan hati yang haus akan Engkau kami ada di tempat ini. Bertatalah atas kami ya Tuhan, bertatalah atas kami ya Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon berkenanan-Mu ya Tuhan, memohon berkenanan-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap kami dilayakkan untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimuliakan Engkau ya Bapa, ditinggikan Engkau ya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, haleluya.
Kita akan bersama-sama buka di dalam Yoel, kitab Yoel. Kitab Yoel pasal yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 26. Yoel pasal yang kedua, ayat 25 sampai 26. Nah, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, saya sangat bersyukur gitu. Ini adalah janji pemulihan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Janji pemulihan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Siapa sih yang nggak kepingin mendapatkan janjinya Tuhan? Pasti semuanya kepingin ya. Tuhan berfirman, memberikan sesuatu buat kita. Kita pasti menanti-nantikan janji itu. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, tidak akan pernah meleset. Entah waktunya kapan, itu pasti digenapi. Dan Yoel, kitab Yoel ini mengatakan pemulihan itu akan terjadi untuk setiap orang percaya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Berkat-berkat yang sudah dimakan oleh belalang pelahap itu akan dipulihkan. Berkat di sini tidak hanya berbicara tentang materi, banyak hal. Berkat dalam hidup kita, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, dan banyak sekali. Sesuatu yang hilang, Tuhan berjanji akan dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan itu saya percaya berkat itu ada. Pertolongannya itu juga ada. Pemulihannya juga ada. Kesembuhan juga ada. Semua itu kita dapat hanya di dalam Tuhan. Nah, lalu apa syaratnya supaya kita bisa menerima pemulihan itu? Mari bersama-sama buka di dalam kitab Tawarik, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Syarat supaya kita mengalami pemulihan yang dikehendaki Tuhan, supaya kita mengalami pemulihan, syaratnya yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa harus merendahkan diri? Kita ini manusia, banyak kekurangannya. Kadang maunya sendiri. Kalau sudah ini Tuhan, pokoknya ini Tuhan, saya berdoa ini. Tapi kita tidak pernah berkata, jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, saya punya rencana seperti ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Harusnya kita berkata seperti itu. Itu artinya kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari semua pengetahuan yang kita miliki. Tuhan itu lebih besar dari semua kekayaan yang kita miliki. Tuhan itu
jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terus apakah kita masih bisa sombong? Kalau bukan karena aku diberkati ini karena usahaku. Aku diberi kesehatan, aku ini sekarang sehat karena aku menjaga diriku dengan baik. Ingat satu hal. Kadang-kadang kita bisa menyombongkan diri dalam banyak hal yang tidak kita sadari. Misalnya seperti kesaksian. Saya sering menjumpai seperti ini. Ya puji Tuhan, sekarang semua ini bisa saya miliki. Gini-gini dulu zaman gak enak, saya masih seperti ini nih. Tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah diberkati, saya sudah punya ini itu, usaha saya sudah dipulihkan gini-gini. Tapi lupa, bukan Tuhan yang diperlihatkan, tetapi dirinya yang diperlihatkan. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa dari Tuhan, lebih hebat dari Tuhan. Kalau kita melakukan yang seperti itu, kita akan cepat terjatuh. Padahal salah satu syarat supaya hidup kita benar-benar dipulihkan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam setiap doa kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan maksa Tuhan. Kita punya keinginan, silakan didoakan. Kita punya kerinduan, silakan didoakan. Tetapi katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya pasrah Tuhan, ini loh kebutuhan saya, A, B, C, D, E sampai habis. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita itu harus sadar diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Siapa sih manusia ini sekali sentil oleh Tuhan, sudah nggak bisa apa-apa. Syarat yang kedua yang Tuhan kehendaki supaya kita mengalami pemulihan, apa tadi? Kita mau berdoa. Berdoa di sini adalah membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan karib dengan Tuhan. Kalau doa itu tidak hanya ketika kita butuh. Jangan mencari Tuhan hanya karena berkatnya. Wes aku tak berdoa aja supaya aku diberkati. Tidak salah. Tidak salah memang. Tetapi kalau motivasi kita selalu seperti itu, begitu berkat itu sama Tuhan, sebentar yo, mandek dulu sebentar aja, wah kita sudah oleng. Tapi kalau tujuan kita mencari Tuhan, tujuan kita berdoa karena Tuhan aku sangat merindukanmu, Tuhan aku mengasihimu, terima kasih Tuhan, kalau tanpa Engkau siapa saya ini, bernafas pun loh susah, pasti pakai tabung oksigen Tuhan. Tetapi karena Engkau Tuhan, sungguh hidupku sekarang ini ada, semua karena Engkau. Kekuatan kita adalah berdoa, kekuatan saya juga berdoa. Kalau saya tidak berdoa, saya akan lemah. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dipulihkan? Berdoa. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, menyakitkan, mengecewakan, membuat kita marah, membuat kita sedih dengan apapun juga. Kalau kita datang kepada orang duluan, wah, pertama seolah-olah plong, tapi setelah itu kita kembali galau, katanya orang sekarang. Tetapi kalau kita datang dulu kepada Tuhan, tanpa kita datang kepada orang lain, terkadang itu Tuhan bisa berikan jawaban-jawaban doa itu loh. Jadi, kalau kita mau dipulihkan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun dulu hubungannya dengan Tuhan. Bukan membangun, aduh saya ada masalah, saya harus cari orang A, B, C, D. Tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi ingat, harus satu roh. Jangan salah mencari orang. Kadang-kadang kelihatannya baik di depan kita. Oh iya. Tapi di belakang, wah, bisa sikut-sikutan seperti itu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, membangun karib, keintiman dengan Tuhan, kita akan merasa damai sejahtera. Apapun pencobaan yang kita alami, kita akan semakin kuat. Tuhan sendiri berjanji kalau kamu datang kepadamu, ketuklah pintu, Tuhan akan membuka. Mintalah, Tuhan akan memberi. Jadi apa sih kurangnya Tuhan kita? Ayo datang kepada Tuhan, datang dulu.
Kalau Tuhan lihat memang kita butuh orang-orang untuk menolong kita, Tuhan akan kirim. Tuhan akan kirim orang-orang ini, bukan untuk membuat kita jatuh atau untuk menyepakati apa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan akan kirim juga orang-orang ini untuk bisa menolong, untuk bisa menegur kita, untuk bisa membimbing kita. Kalau kita nggak pernah berdoa, kita akan bertemu dengan orang sembarangan. Tapi kalau kita sering berdoa, Tuhan akan memberikan orang yang sefrekuensi dengan kita. Kalau kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Baru-baru ini saya bertemu dengan seseorang. Kami banyak sharing, dia seorang hamba Tuhan. Ketika saya sharing dengan orang ini, oh hati saya, oh Tuhan, luar biasa sekali. Saya sangat diberkati. Benar, saya sangat diberkati. Itulah keuntungan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, tidak ada doa yang gugur, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang tidak didengarkan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha mendengar. Dia bukan Tuhan yang tuli, Dia bukan Tuhan yang cuek, Dia bukan Tuhan yang acuh tak acuh. Tetapi Dia Tuhan yang benar-benar mengerti kedalaman hati kita, hancurnya hati kita Dia mengerti. Sakitnya kita Dia mengerti. Betapa air mata kita ini, Tuhan aku gak bisa menahan. Seperti ini keadaanku. Tuhan itu mengerti. Ayo mulai sekarang bangun keintiman itu dengan Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan, jangan biarkan hidup kita itu diisi oleh sesuatu yang pahit. Saya sebutkan kemarin itu seperti sampah. Orang yang tidak mau intim dengan Tuhan, ada kejadian apa sedikit sudah pahit hati, kecewa sana sini, marah, gosip, menjelek-jelekkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengendalikan dia. Kalau kita mau ngomong tuh kayak direm, seret. Sudah, stop. Kalau kita benar intim dengan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau berdoa, Tuhan kasih kok kepekaan untuk kita. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, lagi anak gosip, kadang anak kita, mama, ya sudah berhenti, itu artinya Tuhan bisa pakai lingkungan kita, sekitar kita untuk mengingatkan kita. Orang yang tidak peka dalam hal ini pun pasti akan langsung muara sama anaknya, kamu tuh nggak betul gitu. Nah, tetapi kalau kita benar-benar mau berdoa di hadapan Tuhan, wah, kita akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Sekalipun banyak orang yang merendah-rendahkan kita serendah-rendahnya, tetapi ketika kita melekat pada Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Kalau Tuhan sudah pegang gini, ayo, sudah, jangan takut, lalui bersama aku. Bisa loh kita melaluinya. Apa yang mustahil buat manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kesulitan apapun hari ini, bawa di dalam doa. Berdoa dulu, berdoa. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Sekalipun kita dengan masak pun kita bisa berdoa. Saya kalau sedang memasak, masakan saya selalu saya doakan. Dalam nama Yesus berkati masakan ini Tuhan, supaya apa yang saya masak ini orang-orang suka. Wah, pokoknya saya doakan gitu. Kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, kapan saja, tanpa dibatasi oleh waktu. Nggak harus masuk kamar, tidak. Seperti mungkin kita di jalan, kita bisa menyanyi. Puji-pujian itu bisa jadi suara Tuhan yang berbicara juga pada kita. Allahku kan memenuhi keperluanku. Ya, saya sudah rasakan itu. Ketika saya sedang dalam kesulitan, saya bilang, Allahku kan mencukupi. Saya puji-pujikan itu, puji-pujikan. Kalau saya belum tenang, saya terus bilang, Tuhan, Allahku akan memenuhi, Allahku akan memenuhi, Allahku akan memenuhi. Itu artinya Tuhanku itu hidup, aku percaya. Loh benar, tepat pada waktunya. Loh Tuhan kirim. Itulah pentingnya membangun doa dengan Tuhan. Bangun keintiman kita dengan Tuhan.
Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan mengurangi cerewet. Nah, kalau dulu suka ngomel, tapi kalau sudah intim dengan Tuhan, oh sabar, ada Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang sedikit-sedikit berpikiran jelek, ada kejadian yang tidak enak, pikirannya mulai jelek. Awas kamu Yosi, saya dendarin. Tetapi kalau intim dengan Tuhan, wow, Tuhan kasih pengertian. Kamu tak izinkan lewati ini, kan aku mau bawa kamu naik. Gak usah marah dengan situasi, gak usah marah dengan apapun. Aku izinkan itu terjadi. Aku tahu kekuatanmu, aku tahu di mana kamu bisa bertahan berdiri. Ayo lewati ini. Itu loh enaknya intim dengan Tuhan. Dipulihkan, tidak mudah marah, tidak mudah pahit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah berprasangka buruk tentang orang lain. Kalau orang yang mau berdoa intim dengan Tuhan, pikirannya itu selalu positif, benar-benar positif. Mau digosipin model apapun, tetap positif. Tatak, tidak goyah. Mau dijelek-jelekan apapun, tetap positif. Benar. Kekuatan kita adalah ketika kita berdoa. Sekali kita lengah tidak berdoa, iblis kapan saja bisa menerkam. Ingat loh, perkataan kalau kita bawa di dalam doa masuk dalam pagar pelindungan Tuhan. Tapi kalau perkataan itu lepas tanpa melibatkan Tuhan, kadang-kadang hal yang sepele, aduh mati aku loh. Kalau tiba-tiba ditangkap iblis saat itu terjadi, apa sudah siap ta? Gitu. Hati-hati, yuk. Mulai hari ini kalau kita mau dipulihkan, bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa kita. Jangan hanya berdoa kalau butuh, tetapi bangun itu setiap saat. Kenali isi hati Tuhan. Enak kok mengenali isi hati Tuhan. Itu yang ketiga, syarat yang Tuhan ingini atau kehendaki supaya kita dipulihkan, bertobat dengan sungguh-sungguh, berbalik dari jalan kejahatan ke jalan yang baik. Tinggalkan hidup lama kita. Hidup lama kita apa sih? Kedagingan kita biasanya yang sering terjadi dalam hidup sehari-hari. Marah, pasti ya, pasti. Tetapi lihat dulu marahnya. Kalau marah untuk sesuatu yang baik, nggak apa-apa. Itu bisa dikerjakan tetapi dengan berhikmat. Mangkel, emosi. Nah, Tuhan mau, ayo lepaskan itu. Jangan hidup dalam kedagingan. Bertobat dan bertobat. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau sungguh-sungguh dipulihkan, bertobat dengan sungguh-sungguh. Nggak hanya hari ini bertobat, besok mulai lagi. Besok, nah. Nah, begitu. Iya. Ya, jadi hari ini bertobat, besok jangan berobat. Hari ini bertobat ya bertobat, berhenti sampai di sini. Kalau suka pikiran negatif tentang orang lain, bertobat. Ingat, itu iblis loh yang garai kita, itu iblis loh yang membuat kita berpikir seperti itu. Tetapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, oh iya ya, aku harus, ayo saya mau mengajak gini. Pikirkan, hari ini adalah hari terakhir kita. Pasti kita akan melakukan sesuatu yang baik. Saya tuh sekarang tuh selalu berpikir gini, aduh Tuhan, tolong saya hari ini tuh benar-benar mau lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Karena saya nggak ngerti sampai berapa umur manusia itu kan nggak tahu. Ayo sebelum penyesalan, bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Lakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Bagaimana caranya dipimpin oleh Roh? Ya seperti itu tadi, nomor 2. Mau membangun keintiman dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Saya punya
saya mau tutup dengan satu kesaksian sebelum saya simpulkan. Jadi beberapa hari ini, beberapa bulan ini, saya tuh kadang deg. Saya ketakutan, saya menangis sendiri di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, menurutmu bisa tak saya lewati ini sama suami? Gak ada jawaban, deg. Sampai di titik terendah saya menangis di hadapan Tuhan. Saya curahkan semua isi hati saya. Tuhan, saya nggak mau hidup dalam kedagingan. Kalau aku masih menghidupi kedagingan ini, berarti aku tidak lagi percaya kalau Tuhan itu sanggup menolong saya, sanggup memulihkan saya, sanggup melakukan mujizat terbesar dalam hidup saya. Akhirnya saya berdoa, saya ungkapkan semua. Saya marah Tuhan, semua. Setelah semuanya selesai, lebih baik kan saya ungkapkan di hadapan Tuhan. Si A, si B, si C, semua. Akhirnya sudah selesai, saya menangis, saya cuma bilang gini, Tuhan kan bilang, Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menghibur. Yuk kirim saya sekarang Tuhan, supaya saya merasa saya dapat menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Wah, ternyata setelah saya amin pagi itu, sekalipun digoncangkan seperti dilempar dari ke atas, diturunkan lagi, saya mengalami seperti itu ya, saya secara pribadi. Tetapi damai sejahtera yang melampaui dari segala pikiran saya itu benar-benar ada di dalam diri saya. Satu syaratnya, jangan mau hidup dalam kedagingan. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi dagingnya digandoli. Dagingnya masih digandoli gini. Tuhan, saya mau bertobat, tapi dagingnya ini. Tapi loh Tuhan, kalau aku disuruh ngalah, males. Ya gimana mau dipulihkan? Kalau mau benar-benar minta dipulihkan, ya dagingnya itu harus disingkirkan juga. Minta pada Tuhan supaya pemulihan itu terjadi. Doa kita tidak akan pernah terhalang. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan sakit hati, kemarahan, kekecewaan, semua sampah-sampah yang buruk dalam hidup kita, tanpa sadar orang itu menghambat sendiri berkatnya. Tapi kalau orang mau melepaskan semuanya kepada Tuhan, silakan Tuhan, berkat itu loh gak terduga datang. Saat ini saya dibuat terkejut-kejut oleh Tuhan. Setelah air mata berlinang, badai itu datang. Saya mulai melihat sedikit demi sedikit pelangi itu ada. Memang gak langsung seperti jalan tol, tetapi jawaban doa itu pasti. Kapan waktunya terserah Tuhan. Gak langsung kita berdoa hari ini, saat ini juga kita dijawab, tidak. Karena Tuhan mau mendidik kita menjadi anak-anak yang sungguh bergantung pada Tuhan. Jadi 3 hal tadi supaya kita mengalami pemulihan. Yang pertama tadi, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan lagi sombong. Yang kedua, berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak lagi balik ke jalan yang Tuhan tidak inginkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.